Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Muhammad warahmatullahi Rafiuddin, wabarakatuh. perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi integrasi nasional dengan anggota kelompok 1 saya sendiri Muhammad Rafiuddin, 2 Muhammad Syafril Adin Firmansyah, 3 Hariza Ramdhani, 4 Kiki Veronica Anggraini, 5 Muhammad Rizky Permana Putra, 6 Suraya Zahira Nala, 7 Herawati Rosida. Langsung saja mulai materinya. Kurang pindah PPT ini. PPT ini. Yang pertama Mas Afril, silakan. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah upaya yang menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Sadruddin Bahar 1989 mengintegrasikan berdirinya membuat untuk atau menyempurnakan dengan lainnya, menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah. Menurut Hordwig 1996, integrasi berdiri menyatukan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat kecil yang banyak menjadi suatu bangsa. Jadi menurutnya integrasi bangsa dilihat sebagai perihal dari banyak masyarakat kecil menjadi suatu masyarakat besar. Selanjutnya, pluralitas masyarakat Indonesia. Kenyataan bahwa masyarakat Indonesia merupakan pluralis atau masyarakat majemuk, yakni suatu hal yang sudah sama-sama dimengerti dengan memindah istilah yang digunakan Clifford Geertz. Masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang terbagi ke dalam subsistem yang kurang lebih dari sendiri-sendiri. Dalam mana masing-masing subsistem terkait ke dalam oleh ikatan-ikatan yang bersifat primordial. Dikatakan sebagai ikatan primordial di sini adalah ikatan yang muncul dari persamaan yang lahir dari apa yang ada dalam kehidupan sosial yang sebagian besar berasal dari hubungan keluarga, ikatan kesukaan tertentu, keanggotaan dalam agama tertentu, budaya, bahasa yang atau dialek tertentu, serta kebiasaan tertentu yang membawa ikatan yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat. Next. Menurut Philip van der Berg, masyarakat majemuk memiliki karakteristik Nasikun 1993 terjadi sistematis dalam bentuk kelompok-kelompok, seringkali memiliki kebudayaan yang berbeda satu sama lain, memiliki struktur sosial berbagai ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komersial
Kekurangan membuat konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai bersifat dasar secara relatif seringkali mengalami konflik di antara kelompok yang satu dengan yang lain. Secara relatif integrasi sosial tumbuh dipaksa dan saling tergantungan dalam bidang ekonomi. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok yang lain. Selanjutnya, faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara. 1. Adanya ancaman dari luar. 2. Gaya politik kepemimpinan. 3. Kekuatan lembaga politik. 4. Ideologi nasional. 5. Kesempatan pembangunan ekonomi. Kemudian, menggali sumber historis, sosiologis, dan politis integrasi nasional Indonesia. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo, pada tahun 2002, sejarah menjelaskan bahwa bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum negara Indonesia merdeka. Menurut Suroyo juga, terdapat 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yaitu model integrasi Impremium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Yang pertama, model integrasi Impremium Majapahit, di mana model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan atau Impremium Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Terdapat 3 konsentris kerajaan Majapahit. Yang pertama disebut wilayah inti kerajaan, yaitu meliputi Pulau Jawa, Madura, yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Yang kedua, yaitu di wilayah luar Jawa, mancanegara, dan pesisiran, yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Dan yang ketiga adalah tanah sabrang, yaitu negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang antara lain dengan Champa, Gambia, dan Ayudhya-pura atau Thailand. Yang kedua yaitu model integrasi kolonial, di mana pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah dengan menguasai maritim, sedangkan integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari ambetenar atau pegawai Belanda dan pribumi yang tidak mempunyai jaringan dengan massa rakyat. Dapat dikatakan bahwa kolonial tidak mempunyai dukungan yang berarti dari rakyat Indonesia. Integrasi model kolonial ini tidak mampu menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia, tetapi hanya untuk maksud menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial. Yang ketiga yaitu model integrasi nasional Indonesia, di mana proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka pada tahun 1945.
Integrasi model ini berbeda dengan integrasi model kedua. Integrasi model kedua dimaksudkan agar rakyat jajahan mendukung pemerintah kolonial melalui penguatan birokrasi kolonial dan penguasa wilayah. Sedangkan model yang ketiga ini dimaksudkan untuk membentuk kesatuan baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan atau nasionalisme yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru. Nah, dalam sejarahnya, penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilakukan dengan melalui beberapa tahapan-tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masa perintis. Yang kedua, masa penegas. 3, masa percobaan. Dan 4, masa pendobrak. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional di Indonesia sejak kita bernegara 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Jenis-jenis integrasi yaitu yang pertama integrasi bangsa. Tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU atau Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, integrasi wilayah. Melalui deklarasi, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil. Dengan deklarasi ini, maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah dan laut tidak lagi merupakan pemisah pulau, tetapi menjadi penghubung pulau-pulau di Indonesia. Yang ketiga, integrasi nilai. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integrasi terus-menerus dilakukan, misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Yang keempat, integrasi elit massa. Dalam dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan, misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Yang kelima, integrasi perilaku. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintah. Lanjut. Tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berakar pada perubahan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan elit berada dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Strategi integrasi nasional. Strategi integrasi nasional merupakan penyatuan berbagai unsur dalam masyarakat berdasarkan aturan-aturan tertentu, sehingga terjadi kesepakatan dan tujuan secara nasional untuk
diwujudkan bersama. Yang satu ada asimilasi. Asimilasi adalah penyatuan masyarakat dengan menjadikan budaya yang dominan sebagai acuan dan budaya lain melebur di dalamnya. Yang kedua ada akulturasi. Akulturasi sendiri adalah menyatukan budaya yang berbeda di mana unsur dari masing-masing itu masih tampak. Artinya dalam akulturasi ini budaya-budaya daerah yang disatukan tidak dihilangkan, namun tetapi dilestarikan sebagai bagian kekayaan bangsa. Namun pelestarian ini diikuti dengan penyatuan budaya membentuk suatu budaya nasional. Integrasi nasional Indonesia. Salah satunya adalah penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri telah menjadi bahasa nasional sejak dikumandangkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Adanya semangat para pemuda pada saat itu membuat bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa pemersatu tanpa memandang perbedaan di dalamnya. Adanya ideologi nasional berupa Pancasila yang bisa menjadi pendorong integrasi. Adanya keinginan untuk bersatu. Adanya ancaman dari luar ini perlu diminimalisir agar integrasi nasional dapat terwujud di setiap lapisan masyarakat yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Analisa kasus misal tentang yaitu analisa kasus misal tentang disintegrasi atau konflik sosial berdasarkan suku, agama, dan ras di Indonesia. Salah satu contoh konflik sosial yang terkenal di Indonesia adalah konflik di Sampit pada tahun 2001. Pada saat itu, suku Dayak tidak menerima suku Madura yang datang ke Kalimantan dan terjadi konflik di antara dua suku yang mengakibatkan terbantainya suku Madura. Konflik ini berhasil diselesaikan pada tanggal 28 Februari saat pihak kepolisian melepaskan tahanan suku Dayak dan massa suku Dayak di jalanan berhasil dibubarkan. Kasus di Sampit hanyalah salah satu contoh konflik sosial yang berskala besar. Jadi jika dilihat dari sejarah kita, banyak perang yang terjadi juga karena kedua pihak tidak bisa menerima satu sama lain. Untuk itulah kita harus dapat menanamkan kesadaran di dalam diri kita untuk menerima perbedaan yang dimiliki oleh orang lain. Jika kita mencoba memahami satu sama lain, pasti kita dapat meningkatkan toleransi kita terhadap perbedaan orang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.